Terus apakah kamu mentiduri Mbak Vira? Iya. Rasanya piye Mbak Dukun? Wah, enak pol. Kayak apa rasanya Mbak Dukun? Ya, tetel. Nyemek-nyemek gak Mbak Dukun? Ya. Nyedot nih. Berapa puluh kali kesampean mentiduri Mbak Vira? Wis lah kena dihitung. Sampean mentiduri terakhir Mbak Vira kapan? Oh, seminggu. Munggah ping piro Mbak? Munggah ping piro? Wah, sekali teko wis pengake ping 5. Enake ra umum. Nyemek-nyemek Mbak? Iya, nyokot-nyokot apa jenenge koyo lagu dicokot-nyokot apa. Mbak Dukun, berapa hari sekali atau berapa minggu sekali sih Mbak Vira datang minta tolong sama kamu dan kamu tidurin? Ya, 2 minggu. 2 minggu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'd. Hamdan wa syukranillah, marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya itu nikmat-nikmatnya, sehingga setiap detik kita itu diberikan kasih sayangnya, kesehatan, keimanan, sehingga bisa menjalankan segala perintah-perintahnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam meniti jalan shiratal mustaqim. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, karena kita hanya bisa menjalani kehidupan ini supaya ikhtiar kita, setiap langkah kita ini benar-benar diberikan bimbingan oleh Allah, ridhonya Allah, sehingga bisa menjadikan khairun nas anfa'uhum linas, baik-baik manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni lentera kita, pelita jaya kita, Nur Muhammad, yang menyinari alam semesta sampai akhirat kelak, yang berada di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan tertetes kepada sahabat-sahabatnya, syafaatnya, kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, dan kepada kita semuanya, terkhusus umatnya baginda agung Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal, sehingga bisa dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah, dijanahi Allah abad dan abad selawasi. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat janda, wes pokoknya janda terus dimanapun saya itu menginjakkan kaki, akan terus saya sebut janda, karena pada kesempatan yang lalu katanya kameramen, janda semakin di depan, kayak sepeda motor aja nih, janda semakin di depan, kan begitu kameramen ya? Enggak, itu sepeda motor tuh, Yamaha semakin di depan. Waduh, ada iklan, wah ini piro Yamaha. Pokoknya intinya para janda-janda mudah-mudahan semakin berkurang,
Kenapa? Karena dengan berkurangnya para janda ini mudah-mudahan dijadikan fisabilillah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, agar para janda dibahagiakan oleh Allah, dibahagiakan para laki-laki atau suami yang baik-baik, yang soleh, bisa membimbing di jalan Shiratal Mustaqim dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang single parent, kepada single-singlean, pokoknya single apapun, pokoknya yang jomblo semuanya lah, mudah-mudahan diberikan jodoh yang baik, yang sesuai dengan kriterianya, dan diberikan keturunan yang soleh taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada para sahabat-sahabat, para TKW, karena luar biasa para TKW pengorbanannya untuk meninggalkan anak, istri, suami, keluarga, semuanya di Indonesia itu nekat. Jarene wong Surabaya itu bonek bondo nekat pokoknya. Walaupun gak direstui sama suaminya itu nekat aja, tapi dilaknat sama malaikat. Kenapa? Karena barang siapa seorang perempuan atau seorang istri keluar rumah tanpa seizin suami, maka malaikat yang ada di langit dan di bumi itu melaknat si istri itu sampai nanti pagi lagi. Kalau masih 1 tahun gimana? Waduh, banyak laknatnya itu. Mudah-mudahan jadikan istri yang soleh-soleh, dan mudah-mudahan TKW ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, yang berlimpah ruah, dan mudah-mudahan keluarganya di Indonesia disehatkan oleh Allah. Jadikanlah anak-anak yang soleh-solehah, jadikan keluarganya di sini keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah diberikan majikan-majikan yang benar-benar apa, ada majikan yang soleh-soleh ya, khusus orang Islam. Mudah-mudahan diberikan majikan itu yang baik-baik lah, dan mudah-mudahan bisa kembali di Indonesia dengan selamat dan berkumpul berbahagia kepada keluarganya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wes kita plus tok ini sampai nggak tahu ada komanya atau enggak. Sembuh ini lisannya kalau udah nyerocos saja melebihi daripada wanita-wanita kaum Hawa ini. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini kembali kepada diri saya sendiri, yang baik-baik, tapi yang jahat, yang jelek-jelek itu kita buang aja. Sebelum kita menghipnotis dukun Sontoloyo ini yang sudah kita kebiri tadi malam, yang sudah kita eksekusi semalam itu, nanti kita akan menghipnotis apa saja yang dilakukan si dukun becat ini. Apakah mencabuli, rasanya kayak apa, kayak coklat apa kayak martabak sembuh. Mari kita berselawat kepada junjung kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah selawat kita diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal, dan bisa melangkahkan kaki ini sebagai catatan amal yang soleh, yang baik, sehingga untuk mengantarkan kepada jannahnya Allah abadan abadan salawat amin amin ya rabbal alamin. Sampai kasih rokok sobat. Berselawatan dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan barokah selawat, lantun selawat, benar-benar yang mendengarkan, yang melihat, yang ikut membaca selawat ini benar-benar diberikan keberkahan di dalam hidupnya, keluarganya, semuanya, di setiap tarian dan hembusan napas selalu ada dalam rahmat dan lindungan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya memenuhi permintaan para netizen ini supaya kita mengetahui kebejatannya si dukun Sontoloyo ini selama 5 bulan yang melayani si Vira, yaitu istri keduanya Pak Ridwan. Apa saja sih yang dilakukan si dukun bejat ini terhadap Vira? Apakah dikikuk-kikuk terus rasanya kayak nyemek-nyemek apa? Semua nggak tahu. Langsunglah kita ke dukunnya itu. Halo Mbak Dukun. Aduh, Mbak Dukun. Ya apa Mbak? Sakit ya? Loro. Apa yang loro apa? Aduh Mbak Dukun.
Ya apa? Iso ngadeg gak? Ora iso. Gak iso ngadeg. Ora iso. Yo siku resikone, Mbah. Aduh, piye iki? Saya tak obati ben supaya gak loro walaupun ning kono iku mau gak fungsi manis. Empo wis. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. La anta maksudi wa ridha kama tulubi adni mahabbataka ma'rifatak. La hawla wala quwata illa billah ridha kama tulubi mahabbataka ma'rifatak. Rabbu ziklu bana bada id hadadan wa hadun karma innaka tanwa. La quwata kita menadana kuwata kita menadana itana kama kita menadana. Sumum fum la bilun sumum fum la yarjiun. Allahu akbar. Bah, gak panas mana? Wis adem. Adem. Suwun. Ya apa sampean? Sik duwe ilmu ta gak? Wis le. Wis gak duwe ilmu. Ya apa sampean? Ampun gak? Ampun. Sombong sekali sampean berarti dukun niku. Ampun. Jadi saya akan menghipnotis si dukun ini apa saja nanti yang dilakukan para dukun ini atau dukun bejat ini ketika si Vira itu minta tolong sama dia itu. Saya akan menghipnotis sahabat-sahabat. Pak Dukun, Ya, tobat gak? coba le. Tobat. Ya wes tobat, aku ada minta sesuatu ini, Mbak. Sampai pokoknya ikutin saja. Ya. Ben supaya badannya sampai itu enggak panas-panas lagi, enggak sakit-sakit lagi. Namun sebelum sampean itu bersahadat, intinya sampean harus memenuhi permintaannya para netizen supaya puas. Karena sesuai dengan pekerjaannya sampean, yaitu dukun cabul, dukun sontoloyo, sehingga sampean kena karmanya sendiri. Yaitu si sontoloyomu itu nggak fungsi sekarang. Tapi bukan masalah itu sudah menjadi resikomu ketika di sini sampean kalah dengan saya, barang kamu kabur semuanya. Nah, sekarang saya pengen menghipnotis kamu nih, Mbak Dukun ini. Ya. Intinya udah ikutin saya aja, Mbak Dukun ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat-sahabat, jadi saya akan mencoba untuk menghipnotis si Mbah Dukun ini. Untuk orang yang saya sentuh, apapun yang Anda dengar selain suara saya, hiraukan saja. Semakin kamu mendengar suara saya, maka semakin nyenyak, semakin nyaman, semakin dalam kamu bertidur, semakin dalam kamu itu berada di suatu tempat lebih nyaman, semakin nyaman dan semakin indah. Ketika kamu mendengar suara saya, maka tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah suatu taman yang indah, suatu keindahan yang diakibatkan oleh alam semesta itu. Dan kepada orang yang saya sentuh, ketika saya berbicara, Anda hanya mendengarkan omong saya dan melupakan apapun yang Anda dengar selain suara saya. Kalau sampean mendengarkan saya, tolong kasih isyarat dengan kaku, menganggukkan kepala. Untuk orang yang saya sentuh, kalau memang paham, tolong anggukkan kepalanya. Oh iya, siap masuk. Semakin sampean tak sentuh, semakin dalam, semakin rileks, semakin santai, semakin indah di dalam tidurnya sampean. Oke sahabat, kita sudah berhasil menghipnotis Mbah Dukun. Oke Mbah, apapun yang saya pertanyakan, maka sampean harus menjawab dengan jujur, sejujur-jujurnya, tanpa ada dusta di antara kita. Hai, masuk Pak Eko. Kalau memang sampean mendengarkan kata-kata saya, tolong anggukkan kepalanya. Sekali lagi Mbah Dukun. Oke, untuk orang yang satu, siapa nama sebenarnya Anda? Tumirin. Nama Anda yang asli siapa? Tumirin. Tumirin. Ya. Oke, Mbah Dukun Tumirin. Sudah berapa lama sampai menjadi dukun? Suwe banget le. Berapa lama? Tahun-tahun? Ya sekitar 30 tahunan lebih. Sampai jadi dukun 30 tahun lebih. Sampai jadi dukun asli apa dukun cuma memanfaatkan orang minta tolong? Contohnya sampean mintain uang mahar dan sampean tidurin. Ya dukun apal-apal le. Masya Allah.
Jadi si Mbak Dukun ini mengaku bahwasanya dukun abal-abal. Tetapi benar sampean mempunyai perewangan asli? Orang duwe. Ndak punya. Terus sampean saya tanya, sudah berapa lama kenal dengan Vira, istri keduanya Pak Ridwan? Wis suwe. Berapa lama? Lali lah. Lali. Oke, Mbak Dukunnya lali sahabat-sahabat. Oke, sampean masih ingat dengan yang namanya Mbak Vira? Ya. Oke, Mbak Dukun. Saya akan mempertanyakan sesuatu yang indah nih sahabat-sahabat. Untuk Mbah Dukun siapa tadi namanya? Tumirin. Oh, Tumirin. Mbah Dukun Tumirin. Mbah Dukun Tumirin. Sampean pertama kali dimintai tolong Vira, sampean minta uang berapa? Wakeh duit iku. Akeh duit. Sampean dikasih berapa pertama kali, Mbah? Pertama piro 50 apa piro iku? 50 juta. Ya. Yang kedua? Lali wis le. Lali, 100. Ya, kira-kira 200. sama. Ya, 100 iku lah. Berarti yang pertama 50 juta. Ya. Yang kedua 100 juta. Terus apakah kamu mentiduri Mbak Vira? Iya. Rasanya piye Mbak Dukun? Wah, enak pol. Kayak apa rasanya Mbak Dukun? Ya, tetel. Rasanya kan tetel. Nyemak-nyemak gak Mbak Dukun? Iya. Nyedot le. Kayak apa tahu goreng? Mbak Dukun Tumirin. Saya mau bertanya. Sampean kenal sama Vira selama 5 bulan kenal. Dan kamu diminta tolong untuk nyantet Bapak Ridwan. Berarti sudah berapa lama atau sudah berapa banyak atau berapa puluh kali sampean mentiduri Mbak Vira? Wis ora kena dihitung. Sampean mentiduri terakhir Mbak Vira kapan? Seminggu. Munggah ping piro, Mbah? Munggah ping piro? Wah, sekali teko wis ping akeh ping 5. Aduh, gak anu, Mbah, apa jenenge? Lokrek. Enake ra umum. Nyemek-nyemek, Mbah. Iya, nyokot-nyokot apa jenenge koyo lagu dicokot-nyokot apa kuwi. Waduh. Apa itu? Bos, lagu apa itu kameramen? Oke, Mbak Dukun. Berapa hari sekali atau berapa minggu sekali sih Mbak Vira datang minta tolong sama kamu dan kamu tidurin? Ya, 2 minggu. 2 minggu? Iya. Oke. Wes ini masalah jijik nih. Prono Gapri. Saya mau tanya sama Mbak Dukun. Mbak Dukun kenal enggak yang bernama Rudi? Iya, Kenal. Oke. Apa Mbak Dukun siapa tadi? Tumirin ya? Mbah Dukun Tumirin. Sampean disuruh juga oleh Pak Rudi, tangan kanannya Bapak Ridwan. Apakah sampean juga ingin menyantet Mbak Maya? Iya. Atas perintah siapa? Si sopo sih mau? Vira, Rudi. Iya. Vira sama Rudi. Oke, Mbak Dukun. Semalam ketika saya perjalanan nemoni sampean, itu ada 2 preman. Apa itu juga preman bayarannya Vira? Iya. Sampai kenal juga iku preman? Ora kenal ya. Terus kok iso karo sampean piye, Mbah? Ya pas ketemu nang kene tapi ora ro jenenge ya. Oh, tapi ngerti bahwasanya sampai adalah pleke Pak siapa Rudi sama si Vira. Iya. Oke. Mbah Dukun. Apa ada sangkut pautnya hilangnya Mbak Maya ini dengan Mbak Vira atau bayarannya Mbak Vira atau rencana busuknya Mbak Vira untuk menyuruh Pak Rudi atau preman-premannya mencuri Mbak Maya? Iya. Sampean mengetahui? Apa itu juga ada campur tangannya sampean Mbak Dukun? Iya. Terus apa sebenarnya yang dimau oleh Mbak Vira? Apa mau menghabisi Mbak Maya? Apa seperti apa? Ya pengen hartane sebenarnya. Oke, Mbak Dukun. Ada nggak dari sekian ratus pasien sampean selama jadi dukun santet Sontoloyo
30 tahun loh sampai Mbak Dukun. Yang spesial rasanya waktu apa? Kikuk-kikuk ya. Yang waktu apa itu? Kepek krepek-krepek ya. Pak-pak bahasanya kameramen. Pak-pak. Di antara ratusan pasien yang datang kepada sampean minta tolong untuk nyantetkan orang. Siapa yang paling enak rasanya itu Mbak Dukun? Ya sing rene iki sapa anune Ridwan iku. Pira? Ya, Kok bisa enak itu gimana Mbak Dukun? ya mbuh pokoke ra enake ra umum. Wis tak omong koyo tetel. Kayak tetel-tetel itu apa Mbak Dukun? Tetel iku dicokot nyokot le. Mendal wae le. Anu itu apa namanya itu? Iwel-iwel Mbak Dukun. Tutuk. Lek iwel-iwel kan di dalamnya ada itu loh gula merahnya itu kalau dicokot itu muncrat itu Mbak Dukun. Ya sakarepmu wis. Oke Mbak Dukun. Mbak Dukun, di antara banyak pasien atau ratusan orang yang minta tolong untuk menyandarkan orang, yang paling banyak sampean cabuli sampean sontoloyo itu siapa? Ya si Vira iki. Si Vira. Kok bisa sampean senang sama si Vira itu gimana ceritanya? Bodine apik le. Kayak gitar opo jenenge kuwi? Kita Spanyol. Ya, Waduh. Terus gimana waktu sampean pak-pak itu? Si Vira itu merasakan enak apa merasakan terpaksa apa merasakan piye Mbak Dukun? yo enak sampai ilang ngripati ireng-irengi kan enak iki. Masya Allah. Mbak Dukun, gimana reaksinya Vira saat sampean pak-pak? Wes enak wes. Apa Vira minta cepat cepat Mbah, cepat udah selesaikan apa pengen lama-lama Mbak Dukun? Oh, pengen sing suwi. Ya, suwi. Pengen minta lama. Mbak Dukun sampean mentiduri setiap tamu pasien yang minta tolong untuk menyandarkan orang. Terkhusus orang yang punya suami, istri, istrinya orang atau para janda-janda. Itu sampean itu merayu dengan ilmu apa sampean itu merayu dengan apa? Ya ora usah dirayu. Iku diomongi syarate kudu ngono. Masya Allah. Berarti sampean takut-takutin syaratnya harus pek-pek begitu. Iya, Berarti tanpa sampean apa ya memberikan syarat pek-pek gak akan berhasil ngono, Mbah? iya. Duh lagi. Terus Mbak Dukun, sampai sadar tidak sekarang itu sontoloyomu itu sudah gak berfungsi? Iya. Sopo sing gawe gak berfungsi, Mbak? Ya kowe kuwi. Sampai jadi dukun santet 30 tahun, Mbah. Kalah karo aku. Terus Mbak Dukun, sampean mau tobat dak? Ya tobat balekno le. Ya nggak bisa tak balik ini. Ben iso kena digawe maneh le. Aduh, wes sahabat-sahabat udah selesai dah. Ini nanti malah menjadi fitnah, malah menjadi apa namanya perbincangan kotor aja. Ini ngerestok ini pikirannya itu. Wes intinya itu kita itu menghipnotis ini supaya menjadi pelajaran para sahabat-sahabat netizen di mana berada. Jangan pernah mendatangi dukun-dukun yang ini. Ini dukun abal-abal semua ya sahabat. Intinya itu hanya dirayu, dimanfaatkan, diminta uangnya, diklonin. Bahkan istrinya orang pun kalau udah datang ke dukun, ini buktinya dimanipulasi. Contohnya kayak tadi itu. Kalau dia ngomong, kamu harus tak klonin. Kalau nggak mau, nggak bisa tembus, nggak bisa berhasil. Syaratnya harus dipek-pek. Wes, untuk orang yang sentuh. Orang yang saya sentuh, hanya dengarkan suara saya. Hiraukan suara apapun. Semakin kamu mendengarkan suara saya, dengan hitungan 5 kali maka kamu akan tersadar dan terbangun dari tidurmu. Mbah Dukun Tumirin, dengarkan kata-kata saya dan kamu akan terbangun dari tidurmu. 1, 2, 3, 4, 5. Bangun, Mbah. Habis ngapain Mbah Dukun? Enak turu koyo. Waduh, sampai mimpi apa Mbah Dukun? Mimpi enak wes. Saya mau tanya Mbak Dukun. Sampean di antara pasien-pasien yang udah ratusan, bahkan nggak tahu nggak bisa dihitung, siapa yang paling enak? Mbak Dukun? Janda atau istrinya orang, Mbah? Ya, Siapa? siapa ya?
Apa enak semua? Ya enak semua. Kalau Vira gimana rasanya, Pak? Ora enak wih. Vira Ora enak. kan cantik, Mbak. Gak. Lah terus sampean kok ngelonin tuh? Ora enak yo. Terus yang sampean harapkan dari Vira apa? Yo duwike. Uangnya tok. Iya. Guys, kapus. Ora enak banyu. Apanya nggak enak? Banyu. Aduh, sangelang. Wes Badukun, sampean wes selesai. Udah nggak punya ilmu apapun. Apa namanya itu? Sontoloyomu nggak fungsi karena wis tak jabut. Kekuatannya sudah ada itu, sarap-sarapnya si apa namanya itu? Sontoloyomu wis ndak ada wis. Lemah kabeh. Wis gak iso, iki karmane sampean. Selaku sampean wis dadi dukun santet itu. Sampean kemarin katanya ngaku 10 tahun jadi dukun santet. Bohong sampean iku. 10 tahun apa buktinya sampai udah banyak yang ditidurin begitu kok. Sampai tobat. Iya, Le. Wes ikut saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tidak ada Tuhan tiada Tuhan selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Itulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita bisa mengambil sisi positifnya, yang negatif dibuang saja. Apabila dalam tayangan ini ada banyak kekhilafan, kata bahasa dan teguh, itu semuanya kekhilafan daripada kita semuanya. Apa yang kita sampaikan itu hak dari Allah. Jangan pernah mendukung dan dukun-dukun lain. Maka sapu di mana akan dijadikan suatu budaknya untuk memuaskan nafsu para dukun-dukun. Pokoknya sandarkanlah problematika kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling baik, tempat yang paling mulia, gelar sajadah di atas sajadah, bersimpuh, bersujud, menangis, mengadu apa yang menjadi problematika kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu karya, jimat adalah siji yang harus kita rawat, yang kita pegang yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati. Intinya jangan pernah membeda-bedakan. Tetap percaya dengan diri panjenengan sendiri karena sopo sing bakal diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah sisi positifnya di dalam tayangan ini dan buanglah yang negatif. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu edukasi untuk introspeksi diri, menambahkan keimanan kita agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan sholat, perbanyak istighfar, perbanyak berzikir, perbanyak wirid. Pokoknya wirid apapun Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar istiqomah. Jadikan hamba-hamba yang beriman selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.